manusia itu perlu sayang. Idza massahu syarru jazua. Kalau diberikan sesuatu yang buruk pada dirinya, geluh. Den panggil panariko. Macam dipanggang rasa apa ya? Bangga. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Baik, kalau dikasih sesuatu yang merugikan dirinya, dia ngeluh. Tapi kalau Allah kasih keberuntungan, lupa diri. Berarti kalau ada masih orang yang demikian, atau diri kita sendiri, kalau senang lupa diri, kalau lagi dipuji ngeluh, belum ridho. Kalau belum ridho, belum kekasih Allah. Kalau belum jadi kekasih Allah, jangan mati dulu. Kalau belum kekasih Allah, jangan meninggal dulu. Nyesal nanti. Tidak bisa milik, tapi kita masih bisa berusaha. Sedikit demi sedikit senyumin aja. Yang bila orang pun suamiku senyum aja. Nah, kalau ini sekalian dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kalau nanti sudah masuk kategori yang dicintai oleh Allah, insya Allah tak ada lagi penyesalan setelah hidup. Enggak ada lagi setelah seperti istilah Quran yang ahli kubur yang telah meninggal dunia itu mau balik lagi ke Allah. Ya, mau balik lagi ke atas dunia. Enggak ada lagi istilah orang yang saat hari kiamat setelah melihat azab, ya Allah, laula akhiratani ila ajalin qarib, aku balik lagi. Apa semua? Mau ngapain? Fa asaddaqa, kami bagus kekal. Wa aku minas salihin, kami ingin beramal soleh. Itu berarti dia nyesal. Tapi insya Allah orang yang ciri-cirinya wali Allah, kekasih Allah, selamanya tidak akan pernah menyesal. Ya Bu, kira-kira masuk ke kita kategori pertama nih. Ridho. Kenapa mereka itu para kekasih Allah itu Ustaz bisa dengan ridho, lapang hatinya dengan melakukan ridho? Karena mereka menyadari bahwasanya dunia ini hanya alat, bukan tujuan. Dunia ini hanya alat. Tapi kalau sempat ada tujuan, pencapaian, nah ini nggak akan lagi jauh sekali dengan ridho. Tapi kalau kita ingin tahap di ridho, salah satunya belajarlah menerima keadaan saat di bawah dengan senyuman. Berikutnya lagi, jadikanlah dunia ini hanya sebagai alat. Konsep pikir kita hanya alat. Maka kemudian ini yang pertama. Apa itu? Ridho. Ibu dari ridho? Insya Allah. Kalau ibu belum ridho, cari suami yang namanya ridho. Yang kedua, sifat wali Allah itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khofa itu menyembunyikan. Menyembunyikan Bu. Apa yang disembunyikan? Orang yang dekat dengan Allah, para alim, para ulama, yang ahli ibadah, biasanya Allah berikan mereka karomah. Karomah itu macam-macam. Ada bisa berpindah tempat tanpa menggunakan kendaraan. Tapi seperti cerita guru-guru kita di kampung, kan banyak itu ya. Syekh-syekh kita itu diberikan Allah karomah. Tapi kita tidak fokus membahas kekaromahannya. Tapi kita bahas sifat. Sifat wali Allah itu ataupun yang dicintai oleh Allah itu terhadap seorang hamba adalah khofa, menyembunyikan, bukan menampakkan. Menyembunyikan bukan menampakkan. Kalau selagi masih ada ingin ditampakkan, maka tidak jadi wali Allah. Begitulah konsepnya dalam ibadah. Ibu bersedekah, tapi pengen disebut terus. Jangan lupa ya Bu, jangan lupa Bu Haja Nurmela contohnya. Ada Bu. Karena kan saya
saya mengambil nama itu biar aman percaya karena nenek saya. Masya Allah. Maka dari itu sifat wali Allah itu biasanya Bu, sifatnya khafah, menyembunyikan, disembunyikan. Kebaikan itu disembunyikan, kehebatannya disembunyikan, kebisaannya disembunyikan. Bukan sebaliknya. Ada orang sekarang sibuk menunjukkan kuasanya, ada orang sibuk menunjukkan kepintarannya, ada orang sibuk menunjukkan kemampuannya. Akhirnya muncul sifat sombong, muncul sifat ingin dipuji, muncul tersanjung, makin melambung, sudah makin jauh dari Allah. Nanti jatuh. Makanya sifat yang kedua itu adalah khofa. Wali Allah yang disukai Allah Ta'ala kalau itu suka menyembunyikan, tapi bukan menyembunyikan duit suami. Ya Bu, menyembunyikan. Ada kalanya ibadah itu mesti kita sembunyikan. Ada kalanya ibadah itu mesti kita harus tunjukkan. Contoh, ibadah yang mesti disembunyikan salah satunya bacaan Quran. Terus saya sebut hari ini aku tatap 1 juz loh. Tapi ini beda ya, beda kalau kita ada komunitas, contoh one day one course itu kan kesepakatan bersama. Nah, maksudnya itu tidak ada alasan apa-apa. Allahu Akbar. Aku nih